Dua orang petugas damkar ini dikerubungi tawon saat proses evakuasi sarang tawon Vespa di Desa Lebak Jagung, Kecamatan Jatirjo, Mojokerto, Jawa Timur. Di desa ini terdapat 3 sarang tawon Vespa yang berada di atap rumah warga dan dahan pohon rambutan. Sarang tawon ini nyaris berukuran sebesar bola sepak. Warga tak sengaja menemukan sarang tawon saat membenahi kabel listrik. Salah satu pemilik rumah mengaku sempat tersengat tawon hingga tangannya bengkak. Ya, membengkaknya kena Bu. Oh, tangannya Bu, bengkak. Oh. Ini sudah berapa lama sarang tawon ini adanya? Kurang lebih? Tahunnya ya sekitar 3 mingguan lah. RT 8, ini di bawah atap rumah. Agak sedikit ke dalam, jadi sangat menyulitkan petugas evakuasi. Yang kedua? Yang kedua, di belakang masjid cuma ketinggian. Saat evakuasi, puluhan tawon berterbangan dan membuat warga sekitar panik dan berlarian menjauh dari lokasi rumah. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Evakuasi sarang tawon di rumah warga di Mojokerto, Jawa Timur menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan hadirkan informasi mengenai wisata aman saat mudik lebaran bersama dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Saya Abraham Silaban. Seorang pria warga desa Lamonea, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, tewas diterkam buaya saat mandi di sungai. Tangis keluarga histeris saat jenazah korban tiba di rumah duka. Pria ini ditemukan tewas usai 2 hari dinyatakan hilang saat mandi di Sungai Lalindu, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Korban adalah Ismail yang diduga tewas akibat terkam buaya. Dari tanda-tanda tubuh korban terdapat luka sobekan pada bahu bagian kiri bekas gigitan buaya. Tim SAR menemukan jenazah korban sejauh 2 km ke arah muara sungai dari lokasi mandi korban. Tangis histeris keluarga pecah saat jenazah korban tiba di rumah duka. Namun dari tanda-tanda atau indikasi dari luka yang ada di tubuh korban, kemungkinan memang ada kemungkinan diserang oleh buaya. Diketahui kejadian serupa pernah terjadi, bahkan warga pernah menangkap seekor buaya di Sungai Lalindu pada tahun 2020. Demi minyak goreng curah murah, ribuan warga Mamasa, Sulawesi Barat rela antre berpanas-panasan. Sementara di Bandung, Jawa Barat, ratusan warga berdesakan antre bantuan langsung tunai minyak goreng. Di tengah cuaca terik, ribuan warga mengantri panjang di depan Kodim 1424 Mamasa, Sulawesi Barat. Mereka rela berdesakan sambil berpanas-panasan demi bisa membeli minyak goreng curah seharga Rp14.000 per liter. Pembelian minyak goreng dibatasi 5 liter per orang. 16.000 liter minyak goreng curah disiapkan di bazar ini. Ya di pasar banyak minyak tapi agak mahal. Mahal harganya. Ya. Nah, kalau ada murahnya ya rela datang antrian. Berapa biasanya di pasar? Ya biasanya di pasar 65 2 liter. Ini untuk mengatasi juga kesulitan masyarakat dengan adanya kelangkaan ataupun kenaikan harga minyak goreng. Kabupaten Mamasa ini khususnya yang ada di wilayah Mamasa. Di lokasi ini, pihak Kodim juga menyiapkan sentra vaksinasi bagi warga yang belum divaksin. Inilah suasana kantor Desa Kertamulya, Kecamatan Padalarang, Bandung Barat pada Jumat siang. Ratusan warga berdesakan untuk mencarikan bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng. Kerumunan terjadi karena warga datang di waktu yang bersamaan. Padahal pihak desa sudah mengatur jam pengambilan BLT.
Pihak desa pun memprioritaskan warga lanjut usia untuk lebih dulu diberi BLT. Bantuan dapat dicairkan warga dengan syarat sudah divaksin. Sebetulnya pemerintahan desa dan kami sudah mengatur semaksimal mungkin dibantu oleh unsur kepolisian dan TNI. Tapi memang antusiasme masyarakat sangat tinggi dalam penyaluran bansos ini sehingga terjadi penumpukan gitu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai landai dan semuanya sudah kembali tertata normal kembali. Ada 1.400 warga yang menjadi penerima BLT minyak goreng di Desa Kertamulya. Bantuan diberikan bagi pelaku usaha kecil hingga masyarakat kurang mampu. Mudik tahun ini diperkirakan akan menjadi berkah bagi industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Pemerintah memperkirakan lebih dari 85 juta orang akan mudik sambil berwisata. Sebagian besar akan berwisata ke daerah. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memprediksi 85,5 juta orang akan mudik sambil berwisata. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan, dari angka 85,5 juta orang, sekitar 60%-nya atau sekitar 48 sampai dengan 56 juta orang akan berwisata ke daerah. Momentum inilah menurut Sandi menjadi salah satu pendobrak pariwisata dan ekonomi kreatif. Namun arus mudik dan wisata Indonesia tahun ini masih dibayang-bayangi pandemi COVID-19. Hingga Kamis 14 April saja masih ada 833 kasus corona baru hingga totalnya tembus di atas 6 juta kasus. Agar mudik dan berwisata tetap aman, pemerintah tetap akan memberlakukan jam operasional tempat-tempat wisata sesuai dengan ketentuan level PPKM di masing-masing daerah. Pemudik yang akan berwisata diimbau sudah mendapatkan vaksinasi khususnya booster. Para pengelola wisata juga diimbau memiliki kesiapan yang matang mulai dari sumber daya manusia, infrastruktur, lahan parkir, hingga aplikasi Peduli Lindungi. Lalu seberapa besar potensi ekonomi dari puluhan juta warga yang diprediksi akan berwisata dan bagaimana memastikan kegiatan wisata tetap aman di tengah pandemi? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Assalamualaikum, selamat malam Pak Sandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Abraham, apa kabarnya? Baik, kalau nanya kabar kami dengar Pak Sandi ini baru keliling Sumatera. Nah, kalau keliling Sumatera biasanya itu harus dites dulu pantun, syair, dan gurindamnya. Jadi nanya kabar itu kayak gini ceritanya. Jadi buah nangka, daun sirih, Pak Sandiaga, apa kabarnya nih? Sayur bayam 1000 rasa. Alhamdulillah Bro Abraham, baik-baik seperti biasa. Ternyata lulus ya tesnya ya. Ya Pak Sandi, begini, kita akan melihat pergerakan manusia dalam artian mudik dalam jangka waktu yang dekat. Saya mau pastikan, apakah keadaannya sudah baik-baik saja jika pergerakan manusia ini ke tempat wisata? Ya, ini tentunya penanganan COVID-19 yang semakin terkendali patut kita syukuri. Kita sekarang mulai bergeser dari bagaimana menata kehidupan ekonomi setelah 2 tahun kita berjuang untuk memastikan kesehatan masyarakat kita prioritaskan. Sekarang bagaimana setelah pemerintah memutuskan memperbolehkan mudik, bagaimana dampak ekonominya ini bisa dirasakan di seluruh lini kehidupan masyarakat. Untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, kami sudah menerbitkan surat edaran yang memberikan bimbingan bagi sektor usaha pariwisata dan ekonomi kreatif selama bulan suci Ramadan sampai dengan pasca Lebaran. Bagaimana aktivitas buka puasa dalam penerapan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin, menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, serta screening semua pegawai dan pengunjung. Kami juga ingin para gubernur, bupati, wali kota, serta seluruh pemangku kepentingan seperti Ketua Asosiasi Usaha Pariwisata bersama dengan Satgas COVID-19 terus melakukan pengawasan dan pengendalian agar kegiatan pariwisata ini juga lancar. Pelaku usaha pariwisata harus menyiapkan petugas di pintu masuk untuk scan aplikasi Peduli Lindungi dan pengecekan suhu tubuh, mencuci tangan, menjaga jarak, dan fasilitas protokol kesehatan ini harus disiapkan.
Nah, produk dan destinasi wisata harus tetap dalam bingkai protokol kesehatan CHSE, Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability. Surat edaran ini berlaku kepada pemerintah daerah, pelaku usaha, komunitas, dan asosiasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan. Karena kita sudah 2 tahun nih, Bro Abraham, menghadapi tekanan yang luar biasa. Sudah saatnya kita bangkit kembali dan buka peluang kerja seluas-luasnya. Oke, Pak Sandi, sebagaimana kita ketahukan bahwa pemudik pasti akan tiba ke kampung halamannya dengan vaksin dosis penuh. Ditambah lagi dengan THR dosis penuh juga ini. Nah, kekhawatiran kita justru tempat wisata akan semakin penuh, Pak Sandi. Saya ingin tahu, apakah ada aturan untuk memastikan bahwa jaga jarak tetap berlaku di tempat-tempat wisata? Ya, tepat sekali, Bro Abraham. Untuk kita memastikan agar kegiatan pariwisata yang berlangsung saat mudik ini tidak menjadi pemicu peningkatan kasus, maka seluruh penyelenggara usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, PHRI, Pemda, dan seluruh asosiasi terkait pelaku usaha pariwisata harus memastikan protokol kesehatan diutamakan secara ketat dan disiplin. Jaga jarak, cuci tangan, memakai masker, dan tidak berkerumun tentunya. Dan juga saya harapkan usaha pariwisata tidak menaikkan tarif atau harga kamar hotel dan fasilitas pariwisata secara tidak wajar, karena ini biasanya yang terjadi juga, agar tetap masyarakat bisa merasakan pelayanan yang baik. Dan juga kami akan terus bersama-sama dengan Pemda mengecek kelayakan fasilitas di tempat wisata agar juga aman dan nyaman digunakan oleh wisatawan. Terakhir, pelaku usaha harus mempersiapkan tempat wisatanya, jangan sampai membludak, tidak memiliki parkir, dan lalu lintasnya macet. Ini yang harus sama-sama kita perhatikan agar kita bisa antisipasi lebih baik. Tentunya ekonomi harus bergerak, lapangan kerja harus Ya, yang terakhir itu penting sekali untuk diingatkan kembali, Pak Sandi, karena sangat mengerti kantong masyarakat saat ini. Karena urusan untuk berangkat mudik saja dengan Pertamax, mereka sudah disulitkan, belum lagi mereka harus bawa bahan-bahan pokok dan lain sebagainya dengan harga yang tinggi. Tiba-tiba mereka sampai dengan tiket wisata yang dinaikkan tiba-tiba. Nah, itu kan yang nggak bisa diterima, Pak Sandi. Bagaimana Anda mengantisipasinya? Ya, masyarakat sekarang dalam keadaan yang prihatin ya, Bro Abraham. Harga-harga bahan pokok meningkat, dan ini karena dipicu situasi global. Oleh karena itu, kami memahami kebutuhan masyarakat, dan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif tentunya sebagai sektor yang paling terdampak 2 tahun terakhir juga harus mampu menyesuaikan dengan daya beli masyarakat saat ini. Jangan kita mentang-mentang sudah 2 tahun dalam keadaan boleh dibilang prihatin, menaikkan harga yang tidak wajar. Kita harus betul-betul memiliki empati. Masyarakat membutuhkan hiburan, liburan yang terjangkau. Nah, ini yang nanti akan sama-sama kita pantau supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Luar biasa, terima kasih atas waktu Anda sekali lagi, Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno sudah menjelaskan kepada kami mengenai penanganan pariwisata di masa nanti arus mudik. Pemirsa, ratusan warga Majalengka membludak dalam pencairan BLT minyak goreng. Informasi tersebut menjadi 1 dari 5 berita pilihan hari ini. Baku hantam nyaris terjadi dalam audiensi warga dan perangkat desa di Batang, Jawa Tengah. Audiensi menuntut Kepala Dusun Cinde untuk mundur dari jabatannya memanas setelah terjadi perdebatan antara kedua kubu. Warga menuntut Kepala Dusun tersebut mundur lantaran dinilai tidak bisa melayani masyarakat dengan baik. Sementara pendukung Kepala Dusun bersikeras tidak terjadi pelanggaran. Lantaran tidak ada kata mufakat, kedua kubu akhirnya sepakat membawa permasalahan ini ke tingkat kabupaten. Personel TNI harus turun tangan untuk menertibkan antrian pembagian BLT minyak goreng yang membludak. Ratusan warga Majalengka ini rela antri sejak pagi demi mendapat dana segar Rp500.000. Rp300.000 dari BLT minyak goreng, sementara Rp200.000 berasal dari BLT reguler. Di Kecamatan Kadipaten ini tercatat ada 5.171 penerima manfaat yang tersebar di 7 desa.
5 unit kontrakan di Kampung Picung, Tangerang ini ludes di dalam si jago merah. Besarnya api membuat warga di sekitar lokasi kejadian panik dan mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas yang datang langsung berusaha memadamkan api setelah mendapat laporan dari warga. Diduga penyebab kebakaran adalah hubungan pendek arus listrik saat para penghuni rumah kontrakan sedang melaksanakan sholat tarawih di masjid. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Inilah suasana saat seekor biawak berupaya memasuki area perkantoran di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Warga dan petugas damkar sempat dibuat kerepotan saat akan menangkap biawak ini. Setelah kejar-kejaran dan kabur ke ruangan sempit, petugas damkar akhirnya berhasil menangkap biawak ini. Rencananya, biawak sepanjang 1 meter dengan berat 10 kg ini akan diserahkan ke Pusat Penyelamatan Satwa. Kapal penangkap ikan KM Angke Jaya 2 terbakar di perairan Teluk, Jakarta. 10 awak kapal diselamatkan oleh kru KRI Tugu Umar 385 yang sedang patroli. 10 ABK tersebut dievakuasi ke KRI Tugu Umar setelah sebelumnya berenang meninggalkan kapal mereka yang sudah 80% terbakar. Mereka kemudian dipindahkan ke kapal ikan lainnya yang melintas di sekitar lokasi kejadian untuk selanjutnya mendapatkan pemeriksaan kesehatan. Hingga kini, penyebab kebakaran kapal serta kerugian masih diselidiki oleh pihak berwenang.